Bu Tiur. Maaf nih Bu, boleh ganggu waktunya sebentar Bu? Waalaikumsalam Bu Ayu, tidak apa-apa, santai saja Bu Ayu. Bu Tiur gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik dan sehat. Nah, Bu Ayu sendiri gimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah, saya baik Bu, cuman ya ada sedikit nggak enak sih. Sudah lama ya Bu Ayu ya, kita sudah tidak bincang-bincang, ngobrol-ngobrol sudah lama sekali kita tidak berbincang. Nah, ini kira-kira apa ceritanya? Ada yang bisa saya bantu Bu Ayu? Iya Bu, saya ya jadi masih sedikit pusing, ada kepikiran sih Bu. Nih saya mau cerita-cerita, mau sharing nih sama Bu Tiur, eh, sama ada sebuah permasalahan yang saya hadapi berhubungan dengan murid saya di kelas. Nah gitu Bu Tiur, saya mau cerita sama Bu Tiur, mau minta solusinya, sarannya gitu Bu. Baik Bu Ayu. Nah, coba Bu Ayu ceritakan permasalahan terkait murid Bu Ayu yang di kelas itu sedetailnya biar saya bisa mendengarnya. Silakan Bu Ayu ceritakan. Oke baik Bu. Saya kan sekarang nih ngajar kelas 5. Nah, seperti biasa kalau kelas 5 ini ya udah gerbang menuju kelas 6, udah mendekati dia masuk ke SMP kayak gitu Bu ya. Nah, kemudian kan biasanya juga kelas 5 ini ada asesmen nasional berbasis komputer (ANBK) yang nantinya berhubungan dengan rapor pendidikan sekolah. Nah, yang jadi kendala saya sekarang itu seperti ini. Biasanya kan awal-awal tahun ajaran baru itu kami kan ada tuh pembahasan soal-soal NBK, tentang literasi, numerasi. Nah, cuman untuk pembelajaran biasa aja, ada murid saya ini kalau di pelajaran matematika, yaitu kurang semangat belajarnya. Eee Ya kadang sih, ya ini anak ini kenapa jadi pusing lihatnya gitu, Bu. Nah kadang juga sering nggak buat tugas, seperti itu, Bu. Baik, tadi Bu Ayu menceritakan untuk persiapan ke depannya juga lah salah satunya Bu Ayu ya untuk Iya, NBK ya. Ada salah satu siswa Bu Ayu yang tidak semangat, yang jarang membuat tugas, jadi seakan-akan kurang memiliki minat belajarnya. Nah, apakah Bu Ayu sudah mencari tahu apa sebab murid itu tersebut malas belajar? Sudah Bu, saya sudah coba bincang-bincang sama anak tersebut dan juga menanyakan, ya intinya saya udah mencoba mendekati personal gitu Bu. Ya saya tanyakan, "Kamu kenapa? Ada apa?" Seperti itu Bu. Kemudian juga, "Kenapa kok, Ibu perhatikan setiap belajar matematika kamu kok sepertinya, malas, kurang semangat," seperti itu. Nah, ingat tugas-tugas kamu juga sering nggak dikerjakan ya matematika. Nah, udah pernah saya tanyakan seperti itu, Bu. Gitu ya. Nah, dari pengamatan Bu Ayu, mengapa kira-kira dia tidak suka belajar dengan matematika? Ya gini, Bu, dari yang saya amati ya, setelah saya ajak dia berbicara, berbincang, kemudian juga saya amati, setiap hari itu, ternyata memang dia nggak suka matematika, seperti itu, Bu. Udah mungkin sudah terpatri di kepalanya kalau dia tuh nggak suka matematika, seperti itu, Bu. Nah, jadi, dia sulit, katanya sih kalau waktu saya tanya, Kak, kenapa tidak sukanya, karena sulit katanya, sulit sekali pahami matematika nih, apalagi perkalian, seperti itu, Bu. Dia apalagi kalau angka-angkanya udah agak banyak seperti itu, dia merasa lemah, sulit, pokoknya sulit dah Bu, katanya seperti itu. Dan jadi ya saya terima emang dia emang nggak suka, emang lebihnya juga mungkin malas gitu Ibu. Nah, dari penjabaran Bu Ayu yang telah Bu Ayu sampaikan ini, kira-kira nih Bu Ayu,
apa harapan dan keinginan Bu Ayu untuk kondisi ideal pada anak tersebut? Nah, saya pastinya ya ingin, Bu. Ya, saya lihat anak ini ya namanya kemampuan anak walaupun apa, ya nggak terlalu itu, saya cuma berharapnya anak ini punya semangat belajar gitu, Bu. Nggak malas lagi, jadi ada rasa ingin tahunya gitu, Bu. Nah, jadi, apalagi yang matematika ini kan ya memang nggak semua orang suka. Tapi kan, kalau seandainya kita semangat belajar, mengikuti proses, itu pastinya bisa gitu, Bu, ya. Jadi saya harapkan anak itu nggak malas lagi untuk belajar matematika gitu, Bu. Wah, harapan yang sangat mulia sekali Bu Ayu. Nah, Bu Ayu ingin anak-anaknya mempunyai semangat belajar yang luar biasa ya, yang tinggi. Seperti itu ya Bu Ayu ya. Nah, selama ini apa yang Bu Ayu lakukan untuk meningkatkan motivasi belajarnya, terkhusus pada pembelajaran matematika tersebut, Bu Ayu? Ya ya apa sih, yang pernah saya lakukan ya, nah setelah saya cermati ketika ngajar, kemudian saya coba-coba seperti itu, eee, sepertinya memang mungkin karena strategi pembelajaran saya sepertinya Ibu, saya nggak melakukan mungkin saya nggak ngasih trik atau jalan yang mudah atau, trik cepatnya dalam perkalian seperti itu, Bu. Mungkin saya belum ngasih yang seperti itu mungkin, Bu. Jadi, dengan pelajaran yang biasa mungkin anak mikirnya yang sulit tadi ya. Nah, jadi Bu, saya, coba ngasih atau memberikan pelajaran matematika, kemudian juga, ditambah dengan trik-triknya gitu yang mengerjakan yang cara cepat atau mungkin saya bisa memberikan pembelajaran dengan yang lebih menarik seperti itu, Bu, bisa mungkin memberikan video, apalagi video dengan mengerjakan, perkalian dengan trik mudah, ya gitu, Bu. Atau karena matematika ini biasanya orang mikirnya kan berat tuh hitung-hitungan, angka-angka terus pusing, mumet katanya kan. Mungkin saya bisa ngasih di sela-sela pembelajaran saya ajak anak itu ice speaking seperti itu, Bu. Oh iya, 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 iya. Baiklah Bu Ayu. Nah, apakah ada metode lain? Tadi ya kalau saya dengar ya sudah banyak tuh pengen coba. Mungkin kalau saya dengar tadi, kalau tidak salah nih Bu Ayu ya, eh, memvariasikan pembelajarannya, memberikan triknya Bu Ayu. Nah baik Bu Ayu, apakah ada metode yang berhasil Ibu Ayu lakukan di kelas Oh, dari ada, trik-trik Bu, yang ada? ada, heeh, ada, alhamdulillah ada, Bu. Itu saya pernah menampilkan video ya, video yang saya ambil dari ada yang dari YouTube, kemudian juga ada yang dari sosial media yang lain itu TikTok. Nah, ya dari TikTok ada juga, kan banyak ya sekarang ya di TikTok itu video-video edukasi seperti itu ya, Bu, ya. Nah, saya pernah menampilkan video tentang trik mudah perkalian gitu, Bu. Nah, ada juga yang penjumlahan. Nah, jadi, dari saat saya menampilkan video itu, anak-anak menyimak video itu dengan semangat gitu. Oke, dan setelahnya anak-anak lebih apa ya, lebih ada yang mungkin karena penasaran tadi ya udah timbul penasarannya, ada yang bertanya, kemudian ada juga yang sudah semangat menyelesaikan tugasnya. Nah, hanya, ya memang sih ada beberapa yang mungkin juga masih butuh penjelasan dari saya. Jadi saya coba penjelasan, untuk yang lebih personal seperti itu, Bu. Alhamdulillahnya ya anak semangat belajarnya gitu, Bu. Iya, luar biasa sekali Bu Ayu, sudah bermacam trik ya dicoba dengan trik tips untuk cara cepat perkalian, penjumlahan, terus metode juga. Nah, jika kita skalakan Ibu Ayu pada skala keberhasilan metode yang Bu Ayu lakukan, jika kita rating skala dari 1 sampai 10, berapa skala keberhasilannya Bu Ayu? Mmm, Menurut saya ratingnya ada dari 7 7 sampai 8 kayaknya, Bu. Ya, luar biasa juga tuh Bu Ayu ya. Nah, baiklah. Dan selanjutnya apa kira-kira yang akan Bu Ayu lakukan?
Apa ya, mungkin saya akan melakukan pembelajaran yang lebih bervariasi lagi, mungkin di strateginya kali Bu ya. Eee Mungkin saya selipkan ada permainan seperti itu, atau mungkin belajar secara berkelompok, eee, bisa juga, apa, pembelajaran apa namanya, rekan sejawat ya, Bu, ya. Mungkin, kan ada nih anak-anak yang udah bisa seperti itu, Bu. Jadi saya mungkin udah bisa yang soal ini, mungkin saya minta dia membantu temannya, menjelaskan. Biasanya kan kadang-kadang kalau kita belajar itu kalau teman yang jelasin ada yang, apa ya, ya bisa langsung ngerti, ada yang bikin semangat juga gitu. Mungkin saya coba yang seperti itu, Bu. Ya pastinya tadi untuk biar nggak tegang-tegang banget belajar matematikanya, ya saya lebih memperbanyak ice breaking-nya yang lebih menarik di sela-sela pembelajaran. Ya pastinya saya lebih banyak belajar lagi Bu, tentang tentang apa ya, ice breaking yang terbaru, yang cocok buat matematika, habis itu Eee, yang trik-trik itu tadi mungkin saya lebih banyak belajar lagi tentang trik mudah dalam memahami matematika, Bu. Baik Bu Ayu, penjelasan luar biasa. Nah, kira-kira nih Bu Ayu, dengan metode yang telah Bu Ayu lakukan, siapa kira-kira yang bisa membantu Bu Ayu untuk menyusun kegiatan atau pelaksanaannya? Mungkin saya akan coba ya berkomunikasi dengan kepala sekolah mungkin, Bu. Kalau kayak ya ice breaking tadi ya mungkin saya butuhkan, sarana prasarana yang lebih mungkin kayak gitu. Atau untuk menampilkan video pastinya ya kan butuh infokus gitu. Mungkin sama saya mungkin akan berkomunikasi dengan, guru, rekan sejawat dulu, kemudian juga coba komunikasi dengan kepala sekolah. Nah jadi ya intinya saya coba tingkatkan kolaborasi. Nah, mungkin juga konsultasi dengan wali murid juga seperti itu, Bu. Baik, 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 baik. Nah, kira-kira Bu Ayu, dengan kegiatan yang itu yang akan dilaksanakan tuh, berapa lama Bu Ayu akan membutuhkan waktu untuk melakukannya? Nah, untuk waktunya saya harapannya ya nggak lama, Bu, insya Allah nggak lama gitu, Bu. Untuk melaksanakannya mungkin, eee, apalagi saya mengharapkan pencapaian untuk anak-anak ya, Bu, ya, saya insya Allah nggak lama waktunya gitu, Bu. Nah, Mudah-mudahan kapan prosesnya bisa berjalan baik gitu. iya betul. Nah, kapan Bu Ayu akan melaksanakannya? Dengan segeralah Bu ya, eee, saya juga nggak sabar nih Bu, coba mempraktekkan nih yang rencana-rencana yang sudah terpikirkan seperti itu Bu. Ya mudah-mudahan ya dalam 2 minggu ini atau dalam bulan ini sudah terlaksana seperti itu Bu. Iya, Masya Allah, luar biasa sekali Bu Ayu. Nah, sekarang nih, komitmen apa yang akan Bu Ayu lakukan dalam pelaksanaan untuk pelaksanaannya tuh biar belajar berjalan dengan baik Bu Ayu? Apa komitmennya? Komitmennya pastinya saya akan mencoba konsisten, bukan mencoba ya harus ya Bu ya, harus konsisten terus, eee ya konsisten terus upgrade diri, meningkatkan kemampuan lagi, apalagi untuk membuat yang pembelajaran yang bervariasi seperti itu. Intinya ya saya harus konsisten seperti itu, Bu. Baiklah Bu Ayu. Nah, semoga ini berjalan dengan baik ya Bu Ayu ya. Terus semangat Bu Ayu. Nah, sekarang bagaimana perasaan Bu Ayu ketika setelah kita ada perbincangan singkat ini Bu Ayu? Boleh disampaikan kepada saya Bu Ayu? Iya, Masya Allah ya Bu. Saya rasanya lega gitu Bu. Tadi itu kan, aduh Umat, ini kenapa anak ini rasanya gitu. Nah sekarang Masya Allah luar biasa sekali. Saya rasanya udah lega, senang sekali. Ibu udah mau mendengarkan nih ocehan curhatan saya panjang lebar seperti itu Bu. Dan juga saya merasa banyak mendapatkan solusi dari permasalahan yang saya hadapi.
Nah, alhamdulillah, syukurlah begitu Bu Ayu. Nah, kira-kira masih ada lagi nggak yang akan mau diceritakan Bu Ayu? Mmm, saya rasa nggak ada lagi Bu, cukup kayaknya, saya ucapkan terima kasih banyak ya Bu ya. Iya, alhamdulillah. Saya juga senang sekali berbincang dengan Bu Ayu. Semoga kita bisa terus berbagi ya Bu Ayu ya. Sampai jumpa lagi Bu Ayu. Semoga ini tetap menjadi semangat kita bersama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, sama-sama Bu, terima kasih banyak udah ya Bu, eee, saya udah banyak nih menyita waktu Ibu nih buat cerita-cerita ya, nggak jadi ya kita tutup pembicaraannya ya Bu ya. Iya Bu Ayu. Mhm, iya, sebenarnya tadi sih saya merasa kurang enak seperti itu Bu, "Ih, Ibu Tiur sibuk nggak ya?" Seperti itu. Ya ternyata alhamdulillah Ibu lagi kosong waktunya dan Ibu juga, mmm, luar biasa semangat juga nih dengarkan cerita saya Bu. Iya, salah Iya, satunya juga ini kan jadi motivasi saya juga gitu kan Bu Ayu ya. Pokoknya intinya mhm, moga kita tetap bisa saling berbagi terus, berkomunikasi dengan apa permasalahannya kan nggak kadang kan nggak semuanya juga ada lancar-lancar ya Bu Ayu ya. iya Bu, iya betul sekali Bu. Heeh, saya rasanya, lega banget hari ini Bu ya Bu, ya. Oke Bu, Alhamdulillah. kita mungkin Ibu ada kesibukan lain. Terima kasih banyak Bu ya. Oke Bu.